Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, para tetamu-tetamu Allah Jalla Jalaluh yang dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk menunaikan salat. Tapi sesungguhnya diwajibkan kita untuk ingat kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Kita diberikan akal, mudah-mudahan akal kita diberikan kesehatan, agar kita bisa berfikir dengan jernih, dengan baik, agar kita menjadi orang cerdas. Baginda Nabi Muhammad, Nabi kita, mengajarkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Bahkan selalu mengajarkan kita dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Baginda Nabi Muhammad datang untuk memberi kabar, untuk mengajak kita, untuk kita supaya bahagia di dunia. Dan jangan lupa, akhirat lebih lama, akhirat lebih kekal, agar kita semuanya berbahagia di sana. Maka baginda Nabi Muhammad setiap saat mengingatkan kita agar kita bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah ditanya oleh sahabat Nabi, Ya Rasulullah, bagaimana atau sifat-sifat apa yang sebagai orang yang cerdas agar kita bahagia di dunia, di akhirat bahagia, bahkan lebih bahagia lagi? Maka baginda Nabi Muhammad menjawab, Al-Akyas, manil Akyas ya Rasulullah? Siapa orang yang paling kayis? Kayis itu orang yang cerdas. Baginda Rasulullah menjawab, gerangan apa orang yang cerdas itu? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat kematian itu adalah orang yang cerdas. Di dunianya bahagia, jangan sampai ke akhirat kita punya utang, bahkan punya musibah. Kita bagaimana di dunia bahagia? Carilah rezeki yang baik, berperilaku yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi teman yang baik. Itulah orang yang bahagia di dunia, dan nanti di akhirat lebih bahagia lagi. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Karena manusia kadang-kadang sudah nikmat di dunia, lupa masa depan, lupa bahwa dia itu ada suatu saat dia akan dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Bahkan kadang-kadang diingatkan kematian, dia lari dari kematian, tidak mau mendengar kematian. Padahal itu adalah yang wajib kita sebagai manusia. Allah mengingatkan dalam surat Jumat, sebelum memanggil kita untuk salat Jumat, di ayat ke-8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Habibi ya Muhammad kepada umatmu, banyak orang yang kadang-kadang ketakutan kematian, tidak mau dengar kematian,
tidak mau berfikir untuk masa kematian, bahkan banyak yang melalaikan tentang kematian. Katakan kepada mereka, aku sayang kepada hambaku. Katakan, ya Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian itu yang kebanyakan adalah lari, tidak mau mendengarnya, apalagi bersiap-siap untuk kematian. Fa innahu mulaqikum, bahwa kematian itu pasti akan ketemu kepada siapa saja yang namanya manusia hidup, pasti akan mati. Jadi jangan membodohi diri sendiri ya Muhammad. Katakan kepada mereka, sayang mereka kalau mereka itu lupa bahwa suatu saat dia akan wafat, suatu saat akan habis ajalnya. Ini subhanallah disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan dikembalikan kepada siapa? Alim syahadah, yang maha mengetahui tentang kita. Tentang kita lahir di mana, hidup di mana, rezeki dari mana, dikeluarkan di mana, bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan teman-temannya, bagaimana kerjanya, bagaimana usahanya, bagaimana. Allah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan memberitahu tentang amalan-amalan kita. Jangan sampai lupa, ini akan datang masanya. Maka Jumat dipanggil untuk apa? Setelah itu ayat ke-9 langsung menyambung, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil untuk salat Jumat, dengarkan, untuk salat Jumat, maka segeralah fas'au, sa'i yaitu jalan yang cepat. Cepatlah kalian menuju ke salat Jumat. Untuk apa ya Rabb? Fas'au ila dzikrillah. Kepada ingat kebesaran Allah. Allah bisa menghidupkan, Allah bisa mematikan, Allah bisa memberi rizki, Allah bisa menyetop rizki, Allah bisa memperkaya, Allah bisa kebalikannya dan seterusnya. Allah bisa menjadikan sakit, Allah satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita. Ingat kebesaran Allah. Jangan sampai kita lupa. Kita hidup di dunia yang menghidupkan Allah, yang memberi sarana hidup Allah, yang memberikan rezeki Allah. Sumber energi matahari diberi oleh Allah. Sumber kehidupan air adalah dari Allah Jalla Jalaluh. Kehidupan berubah nasib kita adalah Allah Jalla Jalaluh. Ingatlah wahai muslimin, inilah Jumat. Jumat kita dikumpulkan wajib untuk berjamaah. Namanya Jumat adalah jamaah. Tidak sah salat Jumat kalau tidak berjamaah. Untuk apa? Untuk mendengarkan khutbah, untuk ingat kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya khatib tidak boleh main-main, tidak boleh bicara politik, tidak boleh memecah belah, tidak boleh membaca khilafiyat, tapi ingatkan kita kembali kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Syarat-syarat khutbah Jumat adalah itu. Makanya orang yang hadir Jumat tidak boleh ngantuk, tidak boleh berbicara. Faman lagha fala jum'atalah, dalam riwayat. Barang siapa yang lalai, maka Jumatnya tidak sempurna. Dengarkan di sini untuk mengingat kita. Bahkan khatibnya diatur, jangan khutbah satu walaupun pendek, berhenti sebentar. Setelah diingatkan, ajak beristighfar, minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Tuhan anda Allah Jalla Jalaluh Maha Pengampun. Jangan merasa putus asa. Dulu saya berbuat ini, berbuat itu. Bisa semuanya manusia berbuat. Orang yang cerdas ketika Jumat, gunakan kesempatan ketika khatib mengajak untuk beristighfar, khatibnya duduk, mintalah ampun kepada Allah. Bahkan yang cerdas minta ampun untuk dirinya, juga untuk ibu dan ayahnya yang mulia. Jangan lupa, ibu dan ayah kita perlu kepada anak-anak yang soleh dan soleh. Anak-anak yang mendoakan ibunya, anak-anak yang mendoakan ayahnya. Minta. Disitulah khatib disuruh mengingatkan kepada kita semuanya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita mudah-mudahan bisa mendapatkan husnul khatimah. Ini adalah khutbah Jumat. Diingatkan untuk itu. Anda akan ke sana. Anda akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Sampai Rasulullah setelah khutbah, sudah selesai khutbah, salat Jumat, memilih surat yang di situ adalah mengingatkan kita, yaitu sering dibaca oleh baginda Nabi Muhammad, suratul A'la.
Surat Sabbih Isma Rabbikal A'la. Ketika dalam salat Jumat, ketika dalam salat Idul Fitri, Idul Adha, itu Rasulullah senangnya membaca itu surat itu. Kenapa? Ulama menjelaskan kepada kita, ada ayat 16, ayat 17. Sebelum sampai 19, apa dikatakan di situ? Bal tuthirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Hai manusia, kalian sering mementingkan tu'thirun, mementingkan urusan dunia. Walaupun boleh itu penting, tapi jangan sampai berlebihan, sampai sholatnya kita tinggal, sampai berbakti kepada orang tua kita tinggal, sampai mendidik anak-anak kita kadang-kadang kurang mendidik anak-anak kita, ditinggalkan, tidak memberikan contoh yang baik. Kalian akan pulang kepada Allah, kalian akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh, bagaimana amanat yang aku berikan kepada anda, yaitu anak-anak yang anda harapkan. Apakah mereka bisa membaca Al-Quran? Apakah mereka ngerti solat? Apakah mereka ngerti akhlak yang mulia? Apakah akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Anak adalah rezeki yang sangat luar biasa. Istri adalah amanat. Apakah anda sudah mengajak istri anda untuk beribadah kepada Allah? Istri juga amanat mendapatkan suami. Apakah istrinya mengingatkan suaminya kepada jalan yang diridhai oleh Allah? Ini amanat dari Allah. Allah akan bertanya tentang amanat ini. Bahkan segala nikmat Allah mengingatkan kepada kita. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dalam surat yang 8 ayat, di ujungnya diingatkan, la tus'alunna, ay wallahi, demi kebesaranku, lamul qasam, lamul qasam, Allah akan bertanya, demi kebesaranku, kata Allah, kalian akan semuanya akan ditanya, pasti akan ditanya tentang apa ya Rabb? Tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nikmat hidup, nikmat sebagai orang beriman, nikmat orang mendapatkan rezeki, nikmat bekerja, nikmat punya istri, nikmat punya anak, nikmat ada orang tua, nikmat. Fa in ta'uddu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmatnya Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya karena banyak luar biasa. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah luruskan niat-niat kita sampai di akhir hayat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa gutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati lahu bi qudsihi في كتابه العزيز يقول فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين
وعلى آله وقراباته وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Duhai Allah, Engkaulah satu-satunya yang bisa mengabulkan hajat kami ya Allah. Ya Rabb, kami bersimpuh dalam salat Jumat ini ya Allah. Engkau memanggil kami, khatib tidak sah kalau tidak berdoa ya Allah. Ya Rabb, kami berdoa dan mohon mudah-mudahan Engkau jaga kami ya Allah. Kami dulu banyak berlumpuran dengan dosa-dosa, maksiat-maksiat ya Allah, melanggar perintah-Mu ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan ampuni masa lalu kami ya Allah. Yang kurang beres mudah-mudahan bereskan kami ya Allah. Luruskan kehidupan kami ya Allah. Mudah-mudahan dalam sisa umur kami yang kami tidak tahu tinggal berapa lagi ya Allah, mudah-mudahan kami bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kami salat Jumat dan kami diminta untuk berdoa ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kami ingin rumah tangga kami bahagia ya Allah. Kami ingin rezeki yang mudah dan barokah ya Allah. Kami ingin ya Allah istri kami menjadi istri yang solehah. Jadikanlah istri kami istri yang solehah ya Rabb. Anak-anak kami mudah-mudahan Kau jaga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang makin besar makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah. Selamatkan dari perbuatan yang tidak baik ya Allah. Jadikanlah anak-anak yang makin besar makin akhlaknya mulia ya Allah, makin menyayangi, makin menghargai, makin merawat, makin memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami mempermalukan di dunia apalagi nanti di akhirat ya Allah. Ya Rabb, khususnya untuk ibu dan ayah kami ya Allah, baik yang masih hidup, mudah-mudahan berilah kesempatan untuk kami bisa memuliakan ibu dan ayah kami ya Allah. Kami bisa begini ini berkat ibu dan ayah kami ya Allah. Tapi kami sering menyakiti hati ibu, hati ayah kami ya Allah. Ya Rabb, lembutkan hati kami agar bisa merawat ibu dan ayah kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Khususan ketika nanti ibu dan ayah kami di akhir hayatnya mudah-mudahan tidak dicabut kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai kami mengecewakan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, lembutkan hati kami ya Allah, agar kami tunduk berkata-kata yang mulia terhadap ibu dan ayah kami ya Allah, dan bisa merawatnya dengan sebaik-baiknya ya Allah. Dulu kami sering berkata kasar, kadang-kadang kami tidak peduli. Ya Rabb, mudah-mudahan rubahkan keadaan kami ya Allah. Jangan sampai kami menyesal nanti di kemudian hari ya Allah. Agar ibu dan ayah kami ya Allah yang segala-galanya untuk kami ya Allah, mudah-mudahan kelak mendapatkan husnul khatimah dan bahagia dengan kami ya Allah. Apalagi yang saat ini sudah wafat, mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Mudah-mudahan doa-doa kami disampaikan kepada ibu dan ayah kami ya Allah.
Bahagiakanlah beliau-beliau di alam barzakhnya ya Allah. Muliakan beliau-beliau di alam barzakhnya ya Allah. Jangan sampai kuburannya gelap, sempit ya Allah. Ya Rabb, luaskanlah kuburan beliau-beliau di alam kuburnya ya Allah. Terangkanlah ya Allah. Bahagiakanlah dengan berita-berita kami yang menyenangkan dan membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Mudah-mudahan doa-doa ini Engkau sampaikan kepada ibu dan ayah kami ya Allah, dan jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha amarakum bithalathin wa nahakum an thalath. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.